Tut turut tut tut turut turut tut tut turut turut tut tut turut. Pengertian navigasi kapal. Peralatan navigasi pada kapal merupakan sebuah alat yang terdapat pada kapal untuk membantu dalam memberikan arah pada kapal yang berlayar. Fungsi dan tujuan navigasi kapal. Fungsi utamanya untuk menentukan posisi dan arah perjalanan, termasuk melihat kondisi cuaca yang sedang dihadapi saat di medan pelayaran. Adapun beberapa jenis navigasi kapal. Yang pertama, peta, radar, satelit kapal, giro kompas, automatic identification system, automatic tracking aid, navigational lights, sound reception system, ship whistle, ship flags, echo sounder, rate of turn indicator, inertial reference system, rudder angle indicator. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. 2. NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. 3. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. 4. Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Ekosistem laut juga berperan penting bagi lingkungan di daratan. 50% oksigen yang dihisap organisme di daratan berasal dari fitoplankton di lautan. Habitat pantai atau estuari, hutan bakau dan sebagainya merupakan kawasan paling produktif di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di lautan. Adapun jenis-jenis ekosistem laut, pertama ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang lamun. Kedua, ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Organisme-organisme yang hidup di dalam ekosistem laut dalam ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, organisme pengurai, dan predator. Ketiga, ekosistem pantai batu. Ekosistem yang memiliki banyak bongkahan batu baik kecil maupun besar. Ini berada di kedalaman sekitar 200 meter dan cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem pantai batu, hidup berbagai organisme seperti siput, kerang, kepiting, dan ganggang coklat. Keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pantai pasir selalu terpapar sinar matahari yang kuat. Selain itu, ekosistem ini selalu terkena deburan ombak. 5. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih, sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons. Adapun macam-macam serangga laut atau biasa disebut dengan hewan di laut. Laut merupakan salah satu tempat yang sangat berpengaruh bagi manusia. Seperti pada negara Indonesia yang sebagian wilayahnya adalah lautan. Tentunya banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hidup di laut. Contoh hewan laut yang dikonsumsi oleh manusia adalah kerang, ikan cakalang, cumi-cumi, ikan pari, gurita, kepiting, dan lain sebagainya. Selain hewan laut untuk dikonsumsi, hewan laut juga ada yang dilindungi, yang artinya tidak boleh seorang pun menangkap ikan tersebut. Biasanya,
Hewan laut yang dilindungi sudah sangat sedikit ditemukan atau bahkan sangat unik bentuknya dan keberadaannya pun sulit untuk ditemukan. Kapal penangkap ikan atau kapal nelayan adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut, danau, atau sungai. Pada prodi ini, kita diajarkan cara menangkap ikan yang ramah dengan lingkungan, dikarenakan terkendalinya efektivitas berdasarkan metode dan teknik penangkapan ikan pada tingkat efisiensi penangkapan ikan yang optimal, merupakan kesesuaian untuk mencegah terjadinya kapasitas penangkapan ikan yang berlebih dengan terhindar konflik di lapangan, sehingga menjadikan kinerja penangkapan ikan yang normatif sesuai kaidah atau rezim pengelolaan perikanan yang diberlakukan. Oleh karena itu, dalam menunjang kinerja kapal untuk menangkap ikan, kita perlu meninjau terlebih dahulu aspek-aspeknya, seperti menggunakan alat tangkap yang aman dan juga menyesuaikan kondisi alam. Blah, 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 blah.